Halo, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan penting ya, sesudah sekolah semua pasti akan membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Sama, yaitu pengetahuan 80, keterampilan 80. Nah, kompetensi dasar yang kita capai pada pertemuan kali ini yaitu mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kemudian menyajikan simpulan sistematika dan unsur surat, serta menganalisis unsur kebahasaan surat dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Baik, kita akan mulai masuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 7 sesuai dengan kompetensi dasar tadi, yaitu memahami tata urutannya, memahami penulisan suratnya, menganalisis isi dan sistematika, memformulasikan unsur kebahasaan dalam lamaran, membandingkan unsur kebahasaan, menyajikan isi surat lamaran, dan menyusun surat lamaran. Kita masuk pada manfaat pembelajaran. Nah, setelah kalian belajar surat lamaran itu pasti ya kalian akan mengetahui proses pembuatan surat lamaran, dan di sini kalian berlatih menyusun surat lamaran pekerjaan. Jenis-jenis surat. Nah, secara garis besar jenis surat ada 4 ya. Surat dinas ya, antara lain itu SK itu berarti surat keputusan, bisa keputusan diangkat, berarti menjadi pegawai, di PHK, naik pangkat ya. Surat resmi itu bisa surat izin, kalau kalian tidak masuk itu masuk surat resmi. Surat lamaran, nah itu juga termasuk surat resmi. Surat keluarga, yaitu surat-surat ya yang berisi tentang hal-hal kekeluargaan, dari anak ke orang tua, dari anak ke anak yang lain atau teman ya. Kemudian yang terakhir surat niaga. Surat niaga itu kaitannya dengan perdagangan, mulai dari surat tagihan, penawaran, surat sewa menyewa, jual beli ya. Kemudian struktur surat lamaran pekerjaan ya. Secara garis besar ya, mulai dari yang atas yaitu tempat tanggal surat ya. Kalian menulisnya dari kota mana, nah itu tempatnya, tanggal berapa, tahun berapa, nah itu tempat tanggal surat. Alamat surat berarti kepada siapa surat itu ditujukan ya, berarti kepada perusahaan yang akan kamu lamar. Nah, bukan ke perusahaannya tetapi ke pimpinannya bisa, ke pimpinan HRD-nya juga bisa. Lalu salam pembuka, ada pembuka surat, isi surat, isi nanti ada 3 ya. Kemudian penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. 9 ini wajib ada. Kemudian kita masuk ke yang langkah-langkah pembelajaran kita. Ya, silahkan buka buku PDF kalian, mulai baca halaman 2 sampai dengan 9. Ya, ditambah halaman 18 sampai dengan 21. Di situ kalian akan menemukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dicatat di buku ya. Kemudian untuk pemahaman silahkan buka halaman 22 sampai dengan 23. Kemudian kalian juga mencatat sistematika surat lamaran di buku catatannya. Kemudian halaman 9 sampai 14 kalian bisa menemukan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, di situ kalian harus mencatat bagian-bagian yang penting, khususnya di halaman 10 harus dicatat. Lalu baca juga PUB. Ya, apa itu PUB? PUB itu pedoman ejaan umum bahasa Indonesia yang dulu kita kenal dengan EYD. Ya, buka PUB yang PDF halaman 5 sampai dengan 13. Begitu juga halaman 36 sampai dengan 44. Catat bagian yang penting yang berkaitan dengan penulisan surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan mulai dari yang pertama. Tadi sudah sedikit saya singgung. Yang pertama adalah tempat tanggal surat
ya, diberi contoh di situ. Ya, misalnya Purwokerto 18 September 2019. Ya, lihat tulisan Purwokerto, P-nya besar, yang lain huruf kecil, diikuti koma, baru tanggal, bulannya ditulis menggunakan kata-kata, lalu tahun. Tidak boleh disingkat ya, tidak boleh diberi titik ya. Kemudian untuk alamat surat, ya, alamat surat itu kepada siapa surat itu ditujukan, ya, diberi contoh. Yang terhormat Dr. Andreas Wahyu Mulyono SE. Perhatikan penulisannya, ya, tidak menggunakan kata kepada, ya, karena kalau sudah menggunakan yang terhormat berarti itu sudah yang ditujukan, jadi nggak perlu kata kepada, ya, itu efisiensi kata. Kemudian penulisannya perhatikan, YTH titik DRS titik, ya, kemudian nama Wahyu Mulyono. Untuk menuju ke gelar belakang maka wajib pakai koma dulu, ya, koma, kemudian S besar titik E besar titik, ya. Kepala HRD PT, perhatikan penulisan PT tidak menggunakan titik. Kalau kalian kurang percaya buka lagi PUB, ya. Kemudian bawahnya alamat Jalan Dr. Suparno 29. Jalan tidak boleh disingkat ya, tidak boleh JL, tidak boleh JLN, ya, itu baca juga di PUB. Kemudian Dr. Suparno itu kan nama orang, ya, langsung angka 29, tidak perlu menggunakan nomor atau no. Otomatis kalau Dr. Suparno 29 itu menunjuk nomornya 29. Kemudian untuk kota Purwokerto, Purwokerto penulisannya perhatikan, P-nya besar, yang lain kecil tanpa titik, ya, tidak boleh menggunakan huruf kapital semua, ya, atau huruf kecil semua, tapi gabungan, ya, karena itu nama kota itu masuk nama diri. Nah, kalau pengen tahu kapan penulisan huruf besar dimulai, silahkan ke PUB lagi. Berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka yang umum adalah dengan hormat. Bolehkah saya menggunakan salam-salam yang lain? Boleh, misalnya Assalamualaikum, boleh juga. Tetapi perlu diperhatikan, jangan sampai kita salah salam, ya. Kalau perusahaan itu misalnya berlatar belakang agama tertentu, kalian menggunakan salam yang salah, repot deh, ya. Kemudian pembuka surat. Pembuka surat ada dua macam, ada yang berdasarkan iklan, jadi kalian tahu dari mana, tapi ada juga yang tidak berdasarkan iklan, berarti inisiatif sendiri. Lalu isi surat. Isi surat itu ada 3 hal, ya. Yang pertama harus berisi identitas kalian. Identitas di sini, ya, saya sampaikan harus, ya, ada nomor HP atau email Anda. Agar apa? Agar nanti kalau nanti dipanggil, ya, atau diberitahu sesuatu cepat bisa sampai. Kemudian pernyataan melamar. Jadi ngelamar apa? Itu harus ada. Dan yang terakhir lampiran. Lampiran itu wajib ada karena ini hal-hal yang mendukung tentang diri Anda, kemampuan Anda, sertakan sertifikat-sertifikat yang sudah dilegalisasi, ijazah juga sudah dilegalisasi. Kalau dibutuhkan surat keterangan sehat, ya, cari surat keterangan sehat. Kalau dibutuhkan surat keterangan kelakuan baik, ya, silahkan cari, ya. Lihat yang ada di iklan, mereka mensyaratkan apa. Lalu berikutnya penutup surat, ya, biasanya berupa ucapan terima kasih, cukup sederhana saja, tidak usah janji yang muluk-muluk. Lalu salam penutup, tanda tangan dan nama pelamar, ya. Itu sistematika surat lamaran. Cara menulis alamat surat, ya, cara menulis alamat surat mulai dari yang pertama, ya, nama, ya, nama itu kalau sudah pakai bapak, ya harus diikuti nama, ya, bapak atau ibu itu pakai nama, Bapak Wahyu Mulyono, Insinyur Hamdani H. Samingan misalnya. Tapi kalau yang dimulai dengan jabatan, misalnya kepala HRD, nah kalau sudah kepala HRD, ya sudah tidak perlu pakai nama, ya. Kepala sekolah, ya, itu juga tidak perlu menggunakan nama.
Cara menulis alamat surat ya, mulai dari yang tadi pertama yaitu nama. Nama itu kalau menggunakan nama boleh didahului dengan kata bapak atau ibu ya. Tapi kalau kita menulis pakai jabatan, misalnya kepala HRD, kepala sekolah, kepala PT ya. Nah, itu tidak perlu menggunakan bapak atau ibu karena belum tentu kepalanya laki-laki atau perempuan, kita nggak tahu. Lalu nama dan jabatan ya, apakah bisa ya, nama dan bisa, hanya saja perlu dibedakan di situ ya. Misalnya Bapak Wahyu Mulyono sebagai kepala HRD ya, bukan Bapak kepala HRD, itu salah. Kemudian penulisan alamat itu ditulis lengkap ya, yaitu misalnya jalan ya ditulis JALAN, kemudian nomor rumah cukup ditulis angkanya saja, kota ditulis huruf besarnya saja yang awal, kemudian tidak perlu ditambah yang lain-lain, misalnya diberi tanda petik, diberi garis bawah ya, tidak perlu ya, salah itu ya. Salam pembuka itu dengan hormat, maka yang huruf kapital hanya awalnya saja, atau assalamualaikum itu juga ditulis lengkap, jangan hanya ASS saja ya. Kemudian pembuka surat. Untuk pembuka surat berdasarkan iklan misalnya ditulis lengkap ya. Iklan itu kamu dapat dari mana ya, berdasarkan iklan titik-titik dari mana kamu dapat, dari surat kabar atau majalah atau selebaran, tanggalnya kapan ya, atau pakai alamat web apa ya, silahkan ditulis lengkap ya. Setelah saya membaca apa, membaca berita di web, membaca informasi di mana ya, berdasarkan informasi dari siapa, bisa dari orang, bisa dari selebaran. Nah, itu perlu karena nanti perusahaan atau kantor yang akan kamu lamar itu menjadi tahu, dia merasa memasang iklan di situ atau tidak. Kemudian yang berikutnya yang tidak berdasarkan iklan, berarti langsung saja, kita kira-kira saja. Maka kita tulis yang bertanda tangan di bawah ini, berikut lalu identitas kalian. Untuk isi tadi sudah saya sampaikan di depan, berisi identitasmu, pernyataan melamar dan lampiran. Khusus untuk identitas diri, di sini nama lengkap kamu ya, jangan nama panggilan, jangan nama keren ya. Kemudian tahun lulus ya, kamu tuh ijazahnya apa, lulus tahun berapa, itu harus jelas. Nah, tadi saya sampaikan nomor HP, kalau tidak nomor HP ya alamat email. Kemudian pernyataan melamar menjadi apa? Jangan mengatakan saya melamar Bapak ya. Kalau melamar Bapak berarti bukan melamar pekerjaan tapi melamar orangnya. Lampiran yang dibutuhkan yaitu surat-surat atau sertifikat yang mendukung ya, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan kalian. Sambil contoh, kalau kalian mau melamar jadi satpam, nah misalnya sertifikat apa yang dibutuhkan? Misalnya kalau kalian ikut bela diri dan pernah menang atau dapat sertifikat, ya sertakan karena itu sangat mendukung. Penutup surat yaitu kalimatnya harus sederhana, sopan dan tidak boleh berlebihan atau lebay. Ya, misalnya di situ, besar harapan saya untuk diterima di perusahaan Bapak. B-nya besar ya karena kita menyapa. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih. Sudah, tidak usah berjanji yang macam-macam. Ya, kemudian salam penutup ya, cukup dengan hormat saya ya. Maka jangan hormat kami ya, kalau hormat kami berarti yang melamar banyak ya, tapi kalau yang melamar hanya satu, hormat saya. Kemudian tanda tangan dan nama terang itu penting ya, karena itu surat mewakili diri kita. Terima kasih.